puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami hadir kembali pada pagi hari ini Tuhan dengan rasa ucapan syukur kami bahwa Engkau taruh kami di negeri yang begitu indah. Engkau taruh kami dan lahir kami di tempat yang begitu penuh dengan sumber daya alam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami satu rasa tanggung jawab, ada satu beban untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami punya rasa memajukan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini maju oleh karena kami mau sama-sama satukan hati Tuhan. Berikan kami kesatuan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Segala perpecahan, segala radikalisme, segala hal-hal yang buruk yang ingin menyita kekuatan dan semangat negeri ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besok kami akan merayakan Tuhan 75 tahun Tuhan kemerdekaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di ulang tahun yang baru ini Tuhan, kami semakin dahsyat dan luar biasa. Segala resesi ekonomi, segala pandemi COVID ini Tuhan akan berlalu. Dan Indonesia akan menjadi negara yang menang daripada segala mara bahaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Dari zamannya Elia sampai kita, zaman kita, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita berkat-berkatnya. Amin. Tuhan memberikan kita kemerdekaan selama 75 tahun ini. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, Di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Mari lebih lagi semangat katakan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Meskipun cobaan, Meskipun zaman ujian, cobaan,
yang gelap dan kelaparan. Kita tetap berseru apapun yang terjadi. Yeay. Kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari sama-sama katakan yang Telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Lebih lagi katakan yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Datang, hey, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, hey, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Yeay. haleluya. Pagi ini kita mau dapatkan terus kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Amin. Pagi hari ini kita mau bebas dari segala penjajahan, entah itu dosa, entah itu kebiasaan buruk. Tapi kita pastikan pagi hari setiap dari kita bebas dan merdeka. Sebab Haleluya. ini tahun Yobel. Yeay. Mari kita dengarkan sangkakala yang membawa pembebasan, sangkakala membawa kemerdekaan. Saudara, hey, hey. Dengarlah sangkakala yang membawa apa? Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tangan semuanya. Ya, luar biasa buat Tuhan kita dahsyat. Sama-sama katakan dengan iman, ini tahun pembebasan. Ini tahun, hey, hey, pembebasan. Hey, hey, tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Mari yang sakit, mari yang beban berat katakan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Hey, tahun pembebasan. Mari buka telinga kita dan kita dengarkan sangkakala dari surga yang membawa pembebasan bagi kamu dan saya, saudara. Iya, dengarlah sangkakala, amin, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Mari angkat tangan kita buat Tuhan yang dahsyat. Bebaskan kau. Yang mau lompat silakan lompat, yang mau menari silakan menari, katakan. Ini tahun, hey, pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan, kesedihan kita, hutang kita, beban kita, sakit kita dibebaskan. Dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun lebih dahsyat lagi, kita mau senang hati Tuhan katakan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun, hey, hey, semua katakan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan
pembebasan daripada Tuhan kita. Amin. Yes. Kini saatnya tiba, kita mau tenangkan hati kita mau kembali duduk terdiam, kita mau benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau naikkan nama Dia, kita mau tinggikan nama Dia. Sebab hanya nama Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Yes, amin. Sebab hanya nama Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat, melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yes. Itulah satu-satunya nama, yaitu Yesus. Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan pahitnya, Pahitnya kenyataan, kami tidak mampu dan Tuhan, tak mampu bertahan. tapi kami tahu hanya Engkau yang ada di sana Yesus Tuhan. ada di sana. Hanya Engkau yang memberikan kami dan jawaban yang pasti memberiku Bapa. Sebab hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Yes, Bapa. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang ada bersama kami. Dan kami tahu hanya Engkau yang selalu memberikan kami jawaban Bapa. Saat tiada jalan, Yes Tuhan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan.
dia. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Lebih lagi katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. haleluya, hanya Hanya nama Yesus, Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku berikan pengharapan, berikan kepastian. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Engkau Yesus, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga Tuhan punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, syarabarabarabo. Mari sembah, mari sembah, mari puji Tuhan. Mari angkat suaramu, kita senangkan hati Tuhan. Oh, kami bersyukur, bersyukur. Engkau Allah yang baik, Allah yang hidup. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Oleh karena perlindungan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, tak henti-hentinya kami Tuhan mengangkat syukur kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, mari angkat suara kita lebih lagi, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan semangat kita, yes. Terima kasih Yesusku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita semua paling berbahagia karena Tuhan memilih kita semua. Sehingga kita sehat, kuat, semangat bisa mengikuti live stream pada pagi ini. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah yang terbaik. Selalu mengasihi kami, selalu menjaga kami, melindungi kami. Sehingga pada pagi ini kami semangat, kami damai, sukacita karena kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda, berbicara kepada kami, tenangkan hati kami, pikiran kami. Kami hanya fokus padamu Tuhan, supaya lewat firman-Mu lah kami semakin mengasihi-Mu, mencintai-Mu, intim bersamamu. Pimpin semuanya ini Tuhan, dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema hari ini itu tema yang biasa, tidak asing lagi. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itu ada di Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Tidak ada suatu pun yang sukar bagi Allah. Maka mengapa banyak orang mengharapkan Yesus ada sekitarnya, ada sekelilingnya, ada di sisinya? Karena bagi Tuhan adalah tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Saya kasih contoh yang pertama. Mari kita buka Alkitab Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kehadiran Yesus sangat membantu setiap orang merasa kekurangan, merasa ketidakmampuan, merasa tak berdaya, merasa tidak ada jalan keluar. Seperti pesta perkawinan di Kana, kekurangan anggur itu merupakan suatu sangat memalukan orang yang mengadakan pesta tersebut. Pasti menjadi bahan ngomongan orang atau gosip orang. Tetapi kehadiran Yesus adalah tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya Yesus melakukan keajaiban, air berubah menjadi anggur. Di pesta pernikahan di desa Kana di Galilea merupakan wilayah di tanah Israel. Sehingga situasi, kondisi menjadi normal kembali. Seolah-olah tidak ada masalah apapun terjadi. Bapak Ibu, contoh kedua. Mengapa orang ingin atau mengharapkan Yesus ada di sekitarnya? Karena tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Ada seorang nelayan yang berpengalaman berusaha sepanjang malam, hasilnya nol. Seorang nelayan yang berpengalaman sepanjang malam berusaha menangkap ikan untuk kebutuhan makanan keluarga. Ternyata bekerja keras panjang malam, tidak ada penghasilan sama sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mengapa banyak orang mengharapkan Yesus ada di sekitarnya, di sekelilingnya, dan di sisinya? Kita lihat Lukas
pasal 5 ayat 5 sampai 7. Lukas 5 ayat 5 sampai 7. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Kehadiran Yesus adalah tidak ada menjadi ada. Kelahiran Yesus tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh yang ketiga, kita buka lagi Alkitab Markus pasal 5 25 sampai 26. Seorang perempuan menderita pendarahan. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang wanita telah mengalami pendarahan 12 tahun. Telah berusaha semaksimal mungkin untuk berobat supaya penyakitnya sembuh. Dengan sampai harta bendanya atau kekayaannya sudah habis, namun tidak menemukan titik kesembuhan terjadi. Maka keadaan sakit pendarahan semakin memburuk. Ketika dia mendengar kabar bahwa Yesus berada di tepi danau. Kita buka lagi Mazkus pasal 5, 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjambahnya jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau rendah hati, ketika kita mau menyerahkan diri, ketika kita mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat atau Tuhan kita, segala permasalahan, segala pergumulanmu, ada jalan keluar bagimu. Karena kehadiran Yesus adalah tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Saya kasih lagi contoh yang keempat. Ada seorang pria telah lumpuh selama 38 tahun, sedang menantikan goncangan air kolam itu. Ada berita kabar baik, siapa dulu masuk kolam itu ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air itu, apapun penyakit akan sembuh. Namun seorang lumpuh 38 tahun dengan kemampuan sendiri takkan bisa menolong dirinya. Dia sangat mengharapkan orang lain mau membantu sehingga dia bisa mencapai orang yang pertama masuk kolam tersebut. Namun tidak seorang pun yang mau menolong dia. Sedangkan banyak orang sakit sedang menantikan fasilitas itu. Tak mungkin bagi orang lumpuh bisa mendahului orang banyak. Maka kita baca Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 9. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh
apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya, berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan, seorang pria yang sudah sakit selama 38 tahun akhirnya mendapatkan kesembuhan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin. Mengapa banyak orang mengharapkan Yesus ada sekitarnya? Karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan umatnya menimbulkan dampak yang luar biasa. Pertama, atau satu, kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan berkat. Dua, kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan pertolongan. Tiga, kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan kesembuhan ilahi. Empat, kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan pelindungan yang aman. Lima, kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan pemeliharaan yang ajaib. 6. Kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan kemenangan dalam pergumulan. 7. Kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan pembentukan karakter secara luar biasa dan sebagainya. Kalau kita lihat Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam Tuhan Yesus. Mengapa banyak orang mengharapkan Yesus ada sekitarnya, sekelilingnya, dan di sisinya kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Saya kasih contoh yang pertama. Kehadiran Yesus ada mujizat nyata. Yang pertama, 5 roti 2 ikan mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 5.000 orang. Bahkan ada sisa 12 keranjang. Ketika Yesus ada di danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti dia, namun mereka belum makan. Mereka lapar, hari mulai menjelang malam. Kita lihat Lukas pasal 9 ayat 12 sampai 7. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya. Kepadanya dia berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka ke desa-desa, kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang suci. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya, menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu,
Yesus menanggada ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti sisa sebanyak 12 bakul. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan, mampu memberikan makan 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak. Di sini katakan orang dewasa laki-laki 5.000 orang. Anggap aja wanita juga 5.000 orang, anak juga 5.000 orang. Maka 5 roti dan 2 ikan mampu memberikan makan 15 orang, 15.000 orang. Bahkan masih ada sisa 12 keranjang. Kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Saya kasih contoh yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Ada seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Kita bisa buka Lukas pasal 8, 40 sampai 42. Kita lompat 49 sampai 56. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyebut Yesus sebab mereka semua menanti-nantikan Yesus. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masuk berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dalam dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Ayat 55, maka kembalilah roh anak itu. Sekitar itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apapun yang terjadi itu. Kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Yesus menghidupkan kembali anak Yairus yang sudah meninggal. Dengan hanya Yesus berbicara dan berteriak, "Anak, bangun!" Anak tersebut langsung bangun dalam sekejap. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Contoh yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Yesus menghadir angin ribut direndahkan. Kita lihat lagi Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghadir angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus ada mujizat nyata. Sampai angin, badai, danau pun taat kepadanya. Masih banyak lagi mujizat Tuhan Yesus lainnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus juga pernah menyembuhkan orang lahir buta. Yesus juga pernah menyembuhkan wanita bungkuk punggungnya yang tidak dapat berdiri lagi dengan tegak selama 18 tahun. Yesus juga pernah menyembuhkan orang kerasukan setan, buta, bisu. Yesus juga pernah berjalan di atas air. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, semasa Tuhan Yesus masih ada di bumi, Yesus mengadakan banyak mujizat yang tercatat di dalam Alkitab. Mujizat Tuhan Yesus memang sudah terbukti secara nyata. Begitu banyak mujizat. Pertanyaan, apakah tujuan utama Tuhan Yesus Kristus mengadakan mujizat? Tujuan yang pertama Tuhan mengadakan mujizat, pertama adalah memberikan pintu taubat. Untuk mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus agar segera bertobat. Juga keimanan orang-orang yang saat ini masih bayi secara rohani harus bertobat juga. Untuk kaum yang masih meragukan kuasa Tuhan, supaya bisa percaya dan bertobat. Tujuan utama untuk mengadakan mujizat yang kedua, memberikan ketenangan. Kalau kita melihat mujizat secara keseluruhan, maka Yesus bisa menjadi sumber ketenangan. Yesus akan memberi ketenangan persoalan duniawi yang sering dianggap berat, seperti rasa khawatir, berbagai kebutuhan-kebutuhan kita yang paling mendasar, sakit penyakit, tragedi, kekacauan, dan sebagainya. Tujuan utama yang ketiga untuk mengadakan mujizat adalah menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan Yesus itu nyata, supaya setiap manusia yang telah melihatnya diharapkan bisa menerima Yesus sebagai juru selamat bagi dunia. Supaya setiap manusia bisa mengenalkan kepada rancangan Allah semula. Supaya setiap manusia diharapkan bisa dalam moral yang berkontrak ilahi dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, salam firman Tuhan sampai di sini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa, agung dan mulia. Pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh mengerti bahwa Engkau ada Allah yang ajaib dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sehingga kami sangat mengharapkan Engkau selalu ada bersama kami. Karena kehadiran-Mu membuat kami tenang dan berbahagia. Kehadiran-Mu lah kami aman dan sehat dan kuat. Maka hari ini kami mau rendah hati di hadapan-Mu Tuhan.
Hari ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadi kami masing-masing. Ketika kami menjadi umat-Mu, kami merasa bangga karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa segala-galanya. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Mata-Mu selalu memperhatikan pada kami. Dan hari ini kami percaya apapun yang terjadi pada kami, derita, pergumulan, masalah, persoalan, sakit penyakit, finansial, bisnis kami. Karena kehadiran-Mu lah semua yang buruk akan menjadi terbaik bagi kehidupan kami. Kami akan bebas dari segala masalah. Kami akan bebas dari segala penyakit. Karena Tuhan Yesus yang memikul kelemahan kami, menanggung penyakit kami. Dan kami percaya apa yang kami yakinkan, yang percaya hari ini, kami bebas dari segala, karena Tuhan adalah luar biasa. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara kita, mari kita arahkan tangan kita ke atas untuk menerima berkat dari surgawi. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kami di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.